Pablo. Mackay komt. Mackay beweegt. Daar is Mackay. Oh, wat een doelpunt is dat toch weer. Oh. Dan staat hij daar toch weer precies goed. Goaltjesdief. Roy Mackay. Ada cerita yang tak bisa diungkapkan hanya dengan angka. Tentang seorang penyerang yang tak banyak gaya, tapi selalu tahu cara menempatkan bola di tempat paling sunyi, yaitu jaring gawang. Roy Mackay mungkin bukan tipe pemain yang akan membuat stadion bergemuruh hanya karena gocekannya. Tapi tanyakan pada para bek lawan. Mereka akan bicara soal ketakutan yang datang tanpa aba-aba. Karena Mackay bukan penyerang yang terlihat mencolok, justru disitulah bahaya mengintai. Ia muncul diam-diam, menyelinap tanpa suara, dan tiba-tiba bola sudah bergulir masuk. Das Phantom, mereka memanggilnya, hantu di kotak penalti. Bukan karena ia tak terlihat, tapi karena ia selalu muncul ketika tak seorang pun menduganya. Dan ketika ia muncul, biasanya sudah terlambat untuk mencegahnya. Narasi ini mencoba menyusuri jalan hidup Roy Mackay. Dari lapangan parkir kecil di Whitsun hingga panggung megah Liga Champions. Dari seorang bocah yang pernah ditolak klub lokal menjadi penyerang yang ditakuti di Spanyol dan Jerman. Ini bukan sekedar kisah tentang gol, tapi juga tentang keyakinan pada diri sendiri, tentang kesetiaan pada cara bermain yang sederhana tapi mematikan. Sebab dalam dunia sepak bola yang penuh gemerlap dan hingar-bingar, Mackay memilih jalan yang sunyi dan justru dari sanalah gaungnya terdengar paling keras. Di sebuah kota kecil bernama Whitsun, Belanda, lahirlah seorang bocah yang kelak membuat banyak bek tak bisa tidur nyenyak. Namanya cukup panjang, Rudolphus Antonius Mackay. Tapi dunia mengenalnya cukup dengan dua kata saja, Roy Mackay. Ia bukan tipe penyerang yang suka menyita perhatian di luar lapangan. Tidak penuh drama, tak banyak gaya. Tapi di dalam kotak penalti, ia seperti bayangan yang datang tiba-tiba dan menghantui lawan. Disinilah dua julukan lahir, Das Phantom dan Tormesin. Sekilas, kedua nama itu tampak bertentangan. Satu bicara tentang hantu yang muncul entah dari mana, yang satunya lagi tentang mesin yang tak pernah berhenti bekerja. Tapi di dalam diri Roy Mackay, keduanya berpadu dengan sempurna. Ia tak selalu terlihat menonjol saat pertandingan berlangsung, namun dalam satu kedipan mata, bola sudah bersarang di gawang. Dan anehnya, itu terjadi bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus. Diam-diam, konsisten, Das Phantom bukan cuma soal menghilang dan muncul di waktu yang pas. Itu tentang kecerdikan membaca ruang, tentang pergerakan tanpa bola yang nyaris tak terdeteksi radar bek manapun. Sementara Tormesin adalah bukti bahwa semua itu bukan kebetulan, bukan keberuntungan, melainkan hasil dari naluri tajam, jam terbang, dan eksekusi yang nyaris tak pernah meleset. Sebelum stadion dan sorakan, Roy Mackay memulai segalanya di tempat yang jauh lebih sederhana. Sebuah tempat parkir dekat rumahnya. Di sanalah, di antara mobil-mobil terparkir dan suara panggilan ibu untuk makan malam, ia mengejar bola sambil membayangkan dirinya sebagai Marco van Basten atau Ruud Gullit. Saat itu, Eropa baru saja dimenangkan Belanda dan seorang bocah 12 tahun menari di aspal, menendang mimpi setinggi mungkin. Tapi seperti banyak kisah besar lainnya, jalannya tak mulus sejak awal. Uji coba di Nijmegen, klub lokal yang diidamkannya, berakhir dengan penolakan. Bagi sebagian anak itu bisa jadi akhir dari segalanya. Tapi bagi Roy, penolakan itu justru menjadi bahan bakar. Ia tidak marah, tidak banyak protes, ia hanya menunduk, mencatat dalam hati, dan terus berlari. Tak lama kemudian nasib membawanya ke Vitesse Arnhem. Lewat seorang pelatih amatir yang juga bekerja sebagai pemandu bakat. Hanya butuh satu sesi latihan untuk manajer Bert Jacobs melihat apa yang dimiliki bocah ini. Pada usia 15 tahun, Roy Mackay resmi menjadi pemain profesional. Di Vitesse, ia bertemu Frans Titsen, sosok yang tak hanya melatih teknik, tapi juga membakar semangat. Mackay berkembang pesat.
tapi jalan menuju gol pertama tak mudah. 11 pertandingan berlalu tanpa hasil hingga akhirnya pada 15 Januari 1994 namanya masuk papan skor dalam laga melawan Heerenveen. Sebuah momen kecil tapi bermakna besar. Dari sana kepercayaan diri tumbuh. McKay mulai rutin mencetak gol. Dalam 4 musim ia mencatat 42 gol dari 109 penampilan. Perlahan tapi pasti, ia membuktikan bahwa ketenangan dan kerja keras bisa lebih tajam dari sorotan kamera. Musim panas 1995 membawa kejutan. Louis van Gaal yang baru saja membawa Ajax menjuarai Liga Champions ingin merekrutnya. Tapi Roy di usia yang masih sangat muda memilih untuk tidak terburu-buru. Ia melihat siapa yang ada di Ajax, Vinnie de Jong, Marc Overmars, para bintang dengan nama besar, dan ia tahu belum saatnya. Keputusan itu bukan tanda ragu, tapi cerminan kedewasaan yang langka. Ia memilih jalan yang tidak glamor, tapi realistis. Ia memilih tumbuh daripada bersinar sesaat, karena bagi Roy McKay, mencetak gol adalah perjalanan, bukan pertunjukan. Tahun 1997, Roy McKay meninggalkan tanah kelahirannya untuk memulai petualangan baru di negeri yang asing, Spanyol. Ia menandatangani kontrak dengan CD Tenerife, klub kecil yang mungkin tak banyak diketahui orang. Bahkan ia sendiri, konon baru tahu kalau Tenerife adalah sebuah pulau setelah kontrak ditandatangani. Langkah ini penuh risiko, lingkungan baru, bahasa baru, dan gaya permainan yang jauh lebih cepat dan teknis. Musim pertamanya pun berjalan sulit. Tenerife berkutat di papan bawah, dan McKay hanya mampu mencetak 7 gol. Berat? Pasti, tapi seperti biasa, ia tidak mengeluh. Ia beradaptasi. Ia belajar bermain lebih cepat, berpikir lebih tajam, dan menempatkan diri dengan lebih cerdas. Liga Spanyol bukan tempat bagi mereka yang lambat mengambil keputusan, dan dari tekanan itulah kemampuan khas McKay mulai terbentuk, efisien, tenang, dan mematikan. Musim keduanya lebih baik, golnya mulai mengalir, tapi Tenerife tetap terdegradasi. Di atas kertas, 2 musim dengan 21 gol mungkin tampak biasa saja, tapi di balik angka itu ada transformasi besar yang terjadi. McKay bukan lagi remaja Belanda yang canggung. Ia menjelma jadi predator senyap, siap menaklukkan panggung yang lebih besar. Kesempatan itu datang pada musim panas 1999. Deportivo La Coruña, klub yang sedang naik daun, memboyongnya dengan harga sekitar 8,6 juta euro. Sebuah langkah yang kemudian terbukti sangat tepat, baik untuk klub maupun pemain. Dan McKay langsung menandai kehadirannya dengan cemerlang. Di laga debut, ia mencetak hat-trick ke gawang Alaves. Sebuah sapaan awal yang menohok dan menggetarkan. Musim itu ia mencetak 22 gol dari 36 laga dan membawa Deportivo menjuarai La Liga untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Di Galicia, Roy menjadi pahlawan. Ia bukan cuma mencetak gol, tapi juga menghapus luka lama. Tahun 1994, Deportivo nyaris juara, tapi gagal gara-gara penalti yang meleset di menit akhir. 6 tahun kemudian, lewat kaki McKay, luka itu ditambal. Riazor bergemuruh dan Spanyol mengenal satu nama lagi dari Belanda. Puncak performanya datang di musim 2002-2003. Ia mencetak 29 gol di La Liga, menjadi top skor Spanyol sekaligus merebut sepatu emas Eropa. Ia juga membuat hat-trick di Liga Champions dan menarik perhatian klub-klub raksasa. Tapi di balik kemilau trofi dan pujian, ada badai kecil yang mulai bertiup. Presiden klub, Augusto Lendoiro, mulai menunda-nunda janji soal kontrak baru. Drama di luar lapangan ini menguras kesabaran McKay. Ia sudah memberikan segalanya untuk klub, tapi merasa tidak dihargai. Akhirnya, pada musim panas 2003, ia memilih pergi. Tapi bahkan itu tak berjalan mulus. Negosiasi dengan Bayern Munich berlangsung alot. Lendoiro menahan-nahan proses, mencoba memeras lebih banyak uang. McKay pun terdampar di sebuah hotel di Munich, menunggu dalam ketidakpastian.
hingga akhirnya ia rela memotong gajinya sendiri demi menuntaskan kepindahan. Begitulah Roy Mackay, sederhana, tidak banyak bicara, tapi tahu kapan harus tegas. Di Deportivo ia telah menulis babak paling subur dalam karirnya. Tapi lembar baru telah menunggu, dan kali ini panggungnya jauh lebih besar, Bayern Munich. Musim panas 2003, Roy Mackay resmi mengenakan seragam Bayern Munich, klub terbesar di Jerman, tempat di mana tekanan dan ekspektasi bukan lagi hal yang bisa dihindari, melainkan makanan sehari-hari. Ia datang dengan status top skor La Liga dan pemilik sepatu emas Eropa. Tapi di Munich tidak ada ruang untuk hidup dari masa lalu, dan Mackay tahu itu. Ia tidak datang untuk dikenang, ia datang untuk membuktikan sekali lagi bahwa keheningan bisa mematikan. Di bawah langit Bavaria, ia langsung menunjukkan bahwa nalurinya tak pernah menua. Gol demi gol terus mengalir. Dalam musim pertamanya, ia mencetak 23 gol dari 32 pertandingan Bundesliga. Sebuah angka yang menegaskan bahwa Bayern telah melakukan pembelian yang tepat. Tapi lebih dari sekedar jumlah gol, yang membuat Mackay begitu berharga adalah caranya bermain. Ia tidak banyak menggiring bola, tak banyak melakukan selebrasi berlebihan, tapi gerakannya selalu tepat. Sentuhannya dingin, seakan punya radar sendiri. Ia adalah striker yang bermain seperti arsitek, melihat ruang sebelum ruang itu terbuka, merancang gol sebelum bola sampai padanya. Dan tak hanya di liga domestik, Mackay juga mencatatkan namanya di buku sejarah Liga Champions. Pada 7 Maret 2007, ia mencetak gol hanya dalam waktu 10,12 detik ke gawang Real Madrid. Sampai hari ini, itu masih tercatat sebagai gol tercepat dalam sejarah kompetisi tersebut. Momen itu menjadi lambang paling sempurna dari dirinya, cepat, tak terduga, dan mematikan. Selama 4 musim di Bayern, Mackay menyumbang 103 gol dari 183 pertandingan di semua kompetisi. Ia membantu klub meraih 2 gelar Bundesliga, 2 Piala Jerman atau DFB Pokal, dan memperkuat dominasi Bayern di kancah domestik. Ia adalah mesin gol dalam artian paling harfiah, tapi juga paling elegan. Namun seperti semua perjalanan, masa emas itu juga punya akhirnya. Pada 2007, usia mulai mendekati kepala 3. Bayern mulai mengubah arah, mendatangkan striker-striker muda. Mackay dengan kepala tegak menerima kenyataan itu. Ia tak pernah menciptakan drama. Ia hanya pergi dengan tenang, seperti hantu yang kembali ke bayang-bayang, meninggalkan jejak yang dalam tanpa pernah benar-benar mencari sorotan. Setelah bertahun-tahun mengarungi kompetisi Eropa dan menorehkan namanya di catatan sejarah sepak bola Jerman dan Spanyol, Roy Mackay akhirnya pulang. Tapi bukan ke Vitesse, tempat ia tumbuh, melainkan ke Rotterdam, ke klub yang menyimpan sejarah besar dan haus akan kebangkitan, Feyenoord. Musim panas 2007, Feyenoord sedang membangun ulang identitas mereka. Mereka butuh sosok berpengalaman, seorang pemimpin yang bisa memberi arah, baik di ruang ganti maupun di atas lapangan. Mackay hadir bukan sebagai bintang, tapi sebagai jangkar. Ia membawa ketenangan, integritas, dan tentu saja naluri mencetak gol yang masih tajam. Di Feyenoord, Mackay tidak lagi menjadi striker dengan kecepatan mematikan seperti saat di Deportivo atau Bayern. Tapi ia tetap menjadi momok. Penempatan posisinya masih cerdas, instingnya masih presisi. Dan penyelesaiannya masih setajam pisau yang diasah lama. 3 musim ia habiskan di Rotterdam. Ia mencetak total 45 gol dalam 103 pertandingan. Angka yang mengesankan untuk seorang pemain yang sudah melewati usia 30. Tapi lebih dari itu, ia meninggalkan warisan dalam bentuk teladan tentang bagaimana tetap profesional, rendah hati, dan konsisten meskipun sorotan mulai berpindah ke generasi baru. Pada 2 Mei 2010, Roy Mackay memainkan pertandingan terakhirnya sebagai pesepak bola profesional. Ia menutup karirnya dengan kemenangan 6-2 atas Heerenveen
dan seperti kisah yang ditulis dengan rapi, pertandingan pamungkasnya berakhir dengan gol. Satu gol perpisahan bukan hanya untuk klub, tapi juga untuk perjalanan panjang yang dimulai dari lapangan parkir di Whitsun. Ia menanggalkan sepatunya, bukan dengan tangis atau drama, tapi dengan kepala tegak dan senyum tipis, karena ia tahu ia telah memberikan segalanya. Jika sepak bola adalah panggung, maka Roy Mackay telah tampil memukau di hampir semua teater besar, La Liga, Bundesliga, Liga Champions. Tapi ada satu panggung yang seolah menutup tirai lebih cepat dari semestinya, yaitu tim nasional Belanda. Debutnya datang pada 1996 dalam usia 21 tahun. Kala itu, Belanda sedang berada di era emas yang penuh dengan talenta penyerang Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, Jimmy Floyd Hasselbank, Ruud van Nistelrooy. Di antara mereka yang gemar mencuri sorotan, Mackay adalah penyerang yang berbeda, lebih diam, lebih sederhana, dan mungkin karena itulah sering terlewatkan. Sepanjang karirnya bersama Orange, ia hanya mencatat 43 penampilan dan mencetak 6 gol. Jumlah yang terasa ganjil jika dibandingkan dengan produktivitasnya di level klub. Ia tampil di Euro 2000, menjadi bagian dari skuad di Piala Dunia 1998 dan kembali lagi di Euro 2004, namun lebih sering sebagai pemain pelapis. Kadang sepak bola juga bicara soal timing dan persepsi. Mackay datang di era di mana gaya bermainnya yang minim sorotan tapi efisien kurang cocok dengan ekspektasi publik Belanda yang menyukai pemain flamboyan, penuh flair dan improvisasi. Tapi jangan salah, ia tak pernah mengeluh, tak pernah menyerang pelatih. Ia menerima setiap pemanggilan, setiap menit bermain, entah sebagai starter atau pengganti dengan rasa hormat dan tanggung jawab. Ironisnya, mungkin hanya tim nasional yang tak benar-benar mengenal keistimewaan dirinya. Di level klub, ia adalah legenda. Di mata penggemar Bayern, Deportivo, bahkan Feyenoord, ia abadi. Tapi di tim nasional, namanya sering hanya disinggung sambil lalu. Dan itulah salah satu sisi paling manusiawi dari kisah Roy Mackay. Bahwa bahkan pemain hebat pun bisa tidak mendapatkan panggung yang sepadan di negerinya sendiri. Ketika suara peluit terakhir dibunyikan dan sepatu digantung di rak, banyak pemain tenggelam dalam kekosongan. Dunia yang dulu riuh tiba-tiba sunyi, tapi tidak dengan Roy Mackay. Ia memang meninggalkan lapangan, tapi tidak meninggalkan permainan. Tak lama setelah pensiun, Mackay melangkah ke dunia kepelatihan. Bukan untuk mengejar popularitas atau kekuasaan di pinggir lapangan, tapi karena cinta pada permainan yang telah memberinya segalanya. Ia memulai dari bawah dengan melatih tim junior Feyenoord, tempat ia menyudahi karir bermainnya. Di sanalah, dengan nada suara yang tenang dan bahasa tubuh yang rendah hati, ia menularkan apa yang dulu menjadikannya mesin gol, ketajaman membaca ruang, kesabaran menunggu momen, dan disiplin yang tak terlihat dari luar. Ia bukan tipe pelatih yang suka berteriak-teriak di pinggir lapangan. Ia lebih memilih duduk di samping pemain, menjelaskan pelan-pelan, dan membiarkan mereka belajar dari kesalahan. Seperti dirinya dulu, diam-diam berkembang tanpa banyak bicara. Dalam beberapa tahun, Mackay pun masuk dalam staf pelatih utama, membantu membentuk generasi baru Feyenoord. Ia juga dipercaya menjadi analis pertandingan dan pelatih penyerang, karena siapa lagi yang lebih paham soal efektivitas ketimbang pria yang pernah dijuluki Thor Mesin. Tapi meskipun ia kembali ke pusat perhatian lewat pelatihannya, pribadi Mackay tetap sama. Ia tak pernah berubah menjadi figur yang haus sorotan. Ia masih sosok bersahaja dari Whitsun yang lebih nyaman berjalan kaki di lorong akademi daripada duduk di kursi panas manajerial. Ia tahu betul warisan bukan soal berapa banyak gelar yang dikoleksi, tapi seberapa banyak nilai yang ditinggalkan. Dan di balik semua gelar, statistik dan gol-gol indahnya, mungkin inilah warisan terbesarnya. Menjadi teladan tentang bagaimana bersikap setelah sorak-sorai berhenti. Pengalaman sebagai pelatih bersama Feyenoord pun sempat dilanjutkannya ke Skotlandia bersama Rangers,
di mana kala itu ia bertindak sebagai asisten. Ia malah tercatat sebagai perwakilan klub FC Bayern sejak tahun 2023 silam. Warisan Roy Mackay bukan hanya soal ketajaman, ia adalah lambang efisiensi dalam era yang gemar mengagungkan drama. Ia membuktikan bahwa keheningan bisa sama mematikannya dengan gemuruh, bahwa kesederhanaan bisa lebih abadi ketimbang kegemerlapan. Namanya mungkin tak selalu muncul di perbincangan legenda besar, tapi coba tanyakan pada bek-bek yang pernah menjaganya, atau pada para pelatih yang membangun taktik khusus untuk menutup ruang geraknya. Mereka tahu betapa mengerikannya seorang Mackay. Roy Mackay mungkin tidak meninggalkan jejak yang berbunyi keras, tapi ia meninggalkan jejak yang dalam, seperti mata air tenang yang terus mengalir dalam ingatan mereka yang pernah menyaksikannya bermain. Ia adalah pengingat bahwa dalam dunia yang gaduh, terkadang yang paling tajam justru yang paling diam. Dan dalam sunyi itulah legenda Roy Mackay hidup selamanya.